Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Bahri Zain, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Grabak, Kabupaten Magelang. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan rangkaian supervisi akademik yang dimulai dari pra observasi bersama Ibu Dian Indriani, guru agama Islam di SMA Negeri 2 Grabak. Selamat sore Bu Dian. Selamat sore Pak Zen. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Maaf Bu Dian, hari ini kita akan melaksanakan pra observasi, di mana itu adalah rangkaian dari pelaksanaan supervisi akademik. Dengan supervisi akademik ini sendiri bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya sebuah pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, pra observasi sendiri ini kita lakukan agar sebagai persiapan awal sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid nantinya. Begitu ya Bu? Oke, siap, Pak. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, mungkin nanti Bu Dian bisa menjawabnya. Oke, yang pertama Bu Dian, untuk observasi besok, kira-kira materinya apa nih Bu? Materinya tentang adab menggunakan media sosial, Pak. Oke, adab menggunakan media sosial. Tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajarannya anak-anak bisa mengkampanyekan nanti bagaimana cara etika bermedia sosial melalui media sosial anak masing-masing. Oke, jadi anak bisa berkampanye, ya? Oke. Kampanye tentang etika bermedia sosial. Kemudian kira-kira nih Bu, besok ini area pengembangan dalam pembelajaran yang dilakukan Bu Dian apa ini Bu? Satu, anak bisa menyadari bahwa adab bermedia sosial itu perlu dan ada, dijaga. Jadi tidak sembarangan kita menggunakan media sosial secara tidak teratur, artinya dengan tanpa beretika, begitu Pak. Kemudian yang kedua, anak bisa bertanggung jawab pastinya dalam menggunakan media sosial tersebut. Berarti area pengembangan yang diinginkan Bu Dian adalah tadi ada KSE ya Bu, kompetensi sosial emosional. Mereka bertanggung jawab akan media sosial mereka sendiri. Kemudian anak-anak menyadari bahwa ada etika yang harus dijaga ketika bermain media sosial. Mungkin KSE yang lain Bu ada? Atau mungkin area pengembangan yang lain selain KSE? Diferensiasi mungkin Pak. Oh, diferensiasinya seperti apa Bu? Anak dibebaskan membuat berkampanye di media sosial masing-masing, tidak diarahkan, artinya tidak ditentukan. Jadi anak nanti tak dibuat untuk membuat dakwah singkat sesuai kemampuan masing-masing, kemudian diupload di media sosial masing-masing. Berarti diferensiasi di hasil akhirnya ya, diferensiasi produk ya. Iya, Pak. Jadi itu nanti area pengembangannya berarti ada dua, yaitu KSI dan diferensiasi. Yang selanjutnya Bu, kira-kira nih rancangan pembelajarannya nanti gambarnya seperti apa nanti? Gambarannya nanti menggunakan studi literatur Pak. Studi literatur nanti anak mencari sumbernya, disuruh mencari informasi sendiri tentang bagaimana ada media sosial, terus kemudian media sosial itu bagaimana, terus nanti anak itu bisa menjelaskan juga bagaimana cara bermedia sosial, dan yang paling penting anak bisa mengaplikasikan. Oke, berarti nanti anak menggunakan studi literatur, kemudian hasil akhirnya ada project besarnya tadi ya, PCBL ya, menggunakan ada membuat sebuah format kampanye untuk media sosial. Oke, kira-kira ini dilaksanakan kapan Bu? Besok Rabu Pak, besok Rabu jam pertama Jam sampai jam ketiga. Oke, sudah pertama. Oke, terima kasih Bu Dian. Mohon maaf dan mohon izin, besok Rabu jam 1 jam 3 saya masuk di kelasnya Bu Dian untuk melakukan observasi, dan nanti saya mohon izin mencatat kegiatan pelajaran yang Bu Dian laksanakan di kelas. Oke Bu Dian, saya simpulkan untuk percakapan kita hari ini bahwa kita bersama pra observasi nanti tujuannya adalah untuk menyiapkan diri antara kita sebelum observasi agar dengan bisa dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran tadi sudah disampaikan bahwa anak mampu membuat kampanye terkait dengan adab bermedia sosial. Kemudian area pengembangan yang akan jenengan lakukan adalah kompetensi sosial emosional dan diferensiasi produk.
studi literatur yang jenengan gunakan untuk strategi pembelajaran pada observasi besok. Kemudian pelaksananya jam 1 sampai jam ketiga hari Rabu besok gitu ya. Di kelas berapa Bu? Di kelas 11.6. Ya sudah. Oke. Terima kasih Budian atas waktunya yang telah meluangkan waktu untuk melakukan observasi. Sampai ketemu lagi nanti di pelaksanaan observasi di kelas. Itu kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak masuk? Ya. Hadir masuk nggak? Agus Saryono. Zularisya. Sakit. Sudah? Silakan dibuka ayat Qurannya. Surah An-Nur ayat 11 sampai 13. 13. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Jadi kita akan masuk materi baru, tapi sebelum kita masuk materi baru, kita ulas kembali untuk materi kemarin, praktek pernikahan. Oke, kita akan masuk materi baru. Materi kita hari ini apa? Ada yang sudah tahu? Adab menggunakan media sosial. Ada yang sudah tahu adab menggunakan media sosial? Belum? Atau di sini pertanyaannya, sudahkah kalian menggunakan media sosial? Sudah. Sudah punya semua? Ada yang tidak punya? Teman media sosial? Sudah nggih? Berarti semua adalah sudah mengikuti perkembangan zaman, yaitu menggunakan media sosial. Nah, sudahkah kalian tahu adab menggunakan media sosial? Sudah? Belum. Oke, kalau kita belum, yuk kita belajar bersama. Silakan dibuka HP-nya, scroll, cari tentang apa itu media sosial dan adab cara menggunakan media sosial. Yuk cari informasi. Sosial itu apa aja toh? Instagram, terus apa lagi? Twitter, terus WhatsApp, terus apa lagi? Facebook, terus Telegram, terus apa lagi? TikTok, YouTube masuk media nggak? Sekarang, akhir apa itu media sosial? Apa tadi? Ayo, dengarkan tidak? Media sosial itu wujudnya bentuknya ada apa saja akhir? Contohnya apa? WhatsApp, terus Instagram, Facebook, YouTube, BBM, terus Twitter. Dari
Niat yang baik. Hah? Niat yang baik. Apa Agus? Niat yang baik. Niat yang baik. Niat yang baik. Niat yang baik. Terus apa lagi? Tadi sama sertifikat hari ini. Yang piket hari ini siapa? Sekian Anda. Apa Anda? Apa? Tadi niat yang baik satu. Terus ada tidak menyebarkan hoax. Terus menyampaikan informasi tanpa rekayasa. Apa lagi? Hah? Bagi apa? Bagi info penting dan manfaat. Menyaring berita yang masuk. Menyaring berita yang masuk. Terus apa lagi? Nah, ayo dengarkan lihat ini semua. Kita akan bahas dari ke-15 yang kalian uraikan. Kira-kira ada yang salah tidak? Lihat dulu. Ada yang salah tidak kira-kira dari ke-15 yang kalian uraikan? Ada menggunakan media sosial. Satu, niat yang baik. Kira-kira kita butuh nggak kalau bermedia sosial? Oke. Berarti ada nggak sebenarnya niat yang buruk dalam media sosial? Kalau ada niat baik, tentu saja pasti ada yang niatnya buruk. Contohnya apa? Hah? Penipuan. Pengancaman. Terus apa lagi? Pengancaman. Pengancaman. Itu salah satu contoh niat yang masuk nggak di dalam adab media sosial? Masuk. Berarti niat yang baik masuk ya. Berarti mulai sekarang kalau kalian bermain media sosial, satu niatnya harus yang lebih tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Bagaimana ada menggunakan media sosial? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas. Paham? Paham. Kalian mengerti? Mengerti ya? Oke, kalau kalian mengerti silakan sekarang cari tahu informasi. Oke, contoh kemudian dakwah menggunakan media sosial yang kalian ketahui. Yuk, boleh cari di TikTok boleh, di Instagram boleh, Facebook boleh. Dakwah secara singkat yang ada di media sosial. Kalau kalian sudah menemukan, sudah tahu gambarannya, silakan kalian buat ya materi dakwah singkat sesuai tema, tidak ditentukan, bebas. Yang penting ajakan dalam kebaikan. Kemudian kalian upload di media sosial kalian masing-masing. Boleh status WA boleh, Instagram boleh, kemudian Facebook boleh, YouTube juga boleh. Gitu ya. Kalian upload. Boleh video Bu, boleh. Boleh poster Bu, boleh. Terus apa lagi? Boleh bentuk gambar Bu, boleh. Tulisan boleh. Ya. Apapun Bu, boleh. Sepenting ajakan berdakwah atau ajakan berbuat kebaikan yang kalian upload di media sosial. Yuk, silakan dicari tahu dulu contohnya. Kemudian kalau sudah dapat, silakan kalian buat di akun media sosial kalian masing-masing. Boleh diskusi pengalaman, misalkan bingung, aku mau buat apa ya? Contohnya bagaimana ya? Boleh tanya, kira-kira motivasi apa ya? Atau ajakan kebaikan apa yang sekiranya?
Is your dad? Bila kamu sholat, dari kamu dapatkan manfaat. Sama apa? Surga itu FF. Video nggak harus lama, durasinya nggak harus lama. 1 menit boleh. Jadi ketika kita disuruh mengajak kebaikan, berarti apa yang kita katakan itu adalah ajakan atau motivasi, bukan ajakan mengajak pada berkelak. Iya, hampir semua sama. Gitu ya. Ini ada yang bentuk poster, ada yang chat WA, kemudian ada yang motivasi melalui WA juga. Boleh. Kemudian ada kata-kata motivasi. Semua sama boleh. Intinya kemudian hanya ingin tahu kata yang kalian gunakan dalam media sosial kalian itu sudah bisa dipertimbangkan. Artinya kalian tidak terkena nanti kalau ada undang-undang ITE, ya, penyebaran sara, hoax, kemudian hal-hal yang tidak pantas, itu kalian tidak terkena jerat hukum. Berarti harus bijak dalam media sosial. Oke, sekarang kemudian punya kasus, tolong kasus ini kalian selesaikan setahu kalian. Kasusnya apa Bu? Yuk dengarkan sini semua. Untuk yang pegang HP, HP-nya diletakkan dulu. Beneran ngantuk, ya. Kemudian punya kasus, tolong kasus ini kalian selesaikan sepemahaman kalian, setahu kalian, ya, sesuai ilmu yang kalian dapatkan masing-masing. Dah siap? Sudah dibaca? 32 ayat 2. Bunyinya apa? Kira-kira? Setiap orang ternyata tambahan atau melawan hukum dengan cara apapun dengan transfer informasi elektronik dan atau kemudian elektronik pada sistem elektronik mengenai yang bersangkutan. Namanya apa? Ya, kirimnya di mana? Contoh di internet. Oke, pertanyaan bagus. Sahara. Misalkan Bu, kita kirim gambar-gambar porno, ya, terus video-video porno. Contoh di Instagram gitu ya. Bisa di Instagram atau di YouTube. Nah, tapi Bu, 5 tahun kemudian kita taubat, sudah nggak mau lagi nonton-nonton begituan. Kira-kira saya dapat dosa jariah nggak Bu? Oke, sudah. Kalau sudah, kita akan melakukan refleksi dari kegiatan pada hari ini, ya. Dari apa yang kita pelajari dari tadi sampai sekarang, kira-kira apa pelajaran yang kalian ambil atau hikmah yang kalian dapatkan dari belajar adab bermedia sosial? Yuk, hikmahnya apa? Satu tangan, siapa yang tahu? Hikmah dari kalian belajar bermedia sosial. Oke ya, hikmahnya apa? Terhindar dari berita hoax. Terus apa lagi? Siapa? Hikmah yang kalian ambil gimana? Cekan? Dapat memisahkan konten buruk dan baik. Dapat memisahkan konten buruk dan baik. Terus apa? Oke, dari sini dapat disimpulkan intinya adalah sama. Yang bisa ditarik
membedakan mana yang baik dan buruk dalam bermedia sosial. Terus yang kedua, sebagai pengingat diri kita bahwasannya dunia maya itu lebih kejam daripada dunia nyata. Artinya bagaimana? Penyebaran hoax itu akan lebih cepat tersampaikan melalui dunia maya dibandingkan dengan dunia nyata. Itu ya. Kemudian apalagi Bu? Menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke. Sudah? Ada pertanyaan dulu sebelum ujian tutup? Ada pertanyaan? Ibu cukupkan sekian pertemuan pada kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saiful Kajizen, IPB Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Gaber, Kabupaten Magelang. Pada hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi kelas di rangkaian supervisi akademik yang telah kami lakukan bersama Bu Diani, rekan saya dan pengajar Fakultas Pendidikan Agama Islam dan Selamat pagi Bu Dian. Gimana kabarnya, sehat? Oke. Kemudian terima kasih kemarin saya sudah diizinkan untuk masuk di kelas ujian untuk melakukan observasi. Maka pada hari ini izinkan saya mengajak ujian untuk melakukan pasca observasi. Hanya kita benar-benar saja ujian. Semoga nanti dengan perbincangan kita pada pagi ini di pasca observasi ada hal yang mungkin bisa ujian ambil untuk sekedar evaluasi atau mungkin bahkan memperbaiki pembelajaran di kelas. Itu gitu. Oke, biar kemarin kita melaksanakan observasi di hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 kelas 11 6. Materinya apa ya? Oke, ada menggunakan media sosial. Tujuan pembelajarannya kemarin? Yang pertama Oke, jadi anak-anak mampu menganalisis tentang adab menggunakan sosial dan anak juga bisa mengkampanyekan atau mendakwakan terkait dengan media sosial tersebut. Gitu. Kemarin kemudian juga di praobservasi mengatakan menyampaikan bahwa ada beberapa area pengembangan yang akan dihadapi ketika pembelajaran kemarin, yaitu kompetensi sosial emosional di mana anak memiliki tanggung jawab terhadap dirinya dalam penggunaan media sosial tersebut. Kemudian juga area pengembangannya adalah pembelajaran berdiferensiasi, yakni dalam diferensi produk gitu. Kira-kira Bu, dari pembelajaran yang kemarin kita lakukan, gimana sudah puas? Belum merasa puas ya? Dengan hasil siswa dan juga pembelajaran yang mulai dari awal sampai dengan Oke, kan kenapa kok belum puas ya? Ada di posisi mana yang membuat jenengan masih belum merasa puas? Satu, mungkin mulai dari awal pembelajaran sampai dengan akhir, anak-anak itu memang ada beberapa yang antusias, tapi cenderung saya melihat itu hanya 60% yang antusias saja, dan yang lainnya lebih cenderung lebih ke pasif. Beberapa yang masih pasif gitu. Kira-kira nih kalau disuruh menilai tentang 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran yang dengan lakukan kemarin dinilai berapa? Harapannya sebenarnya kalau harapannya kemudian kalau tidak, kalau mau diperbaiki mau dianggap berapa? Kalau saya 9. Gambaran
kondisi pembelajaran yang dengan nilai katakan 9 itu yang seperti apa sih harapan kita? Sebenarnya sih harapannya ya, karena tadi saya mengatakan yang pertama itu kan berdasarkan orientasi dan diferensiasi, harapannya juga saya bisa menerapkan itu dan bisa menyenangkan khususnya untuk anak-anak agar tidak pasif. Jadi Dan lebih kayak tuntutan aktif gitu ya. Jadi harapannya kelas 1 menjadi aktif gitu. Nah, ada beberapa hal yang mungkin dengan menyadari bahwa ada kekurangan di sana, tapi dengan sudah refleksi sendiri bahwa ada anak yang masih belum antusias atau belum aktif dalam pembelajaran karena mungkin atau metode atau definisi yang dengan lakukan mungkin belum maksimal di sana. Nah, kira-kira kalau ditanya untuk perbaikan besok rencana pengembangan dengan akan apa? akan belajar diferensiasi dari Jadi kalau lebih membantu pembelajaran berdiferensiasi. Topiknya di tempat mana ya? Pelatihan-pelatihan yang umum atau belajar ulang, kemudian kalau saya bisa ya, jadi dia merencanakan ada apa nih pembelajaran memahami lebih dalam lagi terkait dengan konsep diferensiasi lewat PMM. Kira-kira mereka apa nih Bu? Kasih. Nah, kemudian saya sampaikan dulu hasil observasi saya kemarin ketika bersamai Budian di kelas. Yang pertama, karena kemarin adalah Budian berkomitmen terkait dengan aspek pengembangannya adalah KSE dan diferensiasi dengan strategi pembelajaran studi literatur dan PJDR itu konsep sebenarnya jadi anak-anak membuat poster kampanye dakwah. Jadi kalau menurut pengamatan saya yang utama adalah di pendahuluan dia sudah di sana mungkin pemantiknya yang kurang, pemantiknya yang lebih tajam lagi, perlu dipertajam lagi dalam pemantiknya. Kemudian untuk KSE-nya ini sudah muncul karena anak-anak terlihat sangat serius sekali membaca literatur dari sumber yang mereka cari dari internet. Ya walaupun ada beberapa anak yang dengan tadi katakan antusiasnya masih kurang tinggi, tapi secara umum anak-anak sudah memiliki tanggung jawab terhadap apa yang harus dia kerjakan ketika diminta untuk mencari data atau mencari informasi terkait ada berbagai sosial dan internet. Kemudian di bagian diferensiasi produk dari hasil anak-anak yang sudah dikumpulkan lewat yang dengan atau link yang dengan vertikal sudah nampak anak-anak memang membuat produknya bervariasi, ada yang poster, ada yang sekedar tulisan, bahkan ada yang berupa video, dan itu sudah mereka upload di media sosial mereka masing-masing. Jadi diferensiasi produknya sudah muncul di sana. Terkait dengan strategi pembelajarannya, studi literaturnya, secara keseluruhan sudah bagus, namun perlu ada peningkatan lagi karena masih ada beberapa murid yang memang belum maksimal yang dengan katakan dan dengan sadari sendiri bahwa masih ada beberapa anak yang tidak semangat dalam mencari dan sebagainya itu di studi literaturnya. Kemudian di PJDR-nya, proyeknya secara umum produk anak-anak ini sudah bagus dan ketika dengan melakukan refleksi juga dengan memberikan apresiasi dan umpan balik yang cukup menarik di sana. Namun ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dan perlu disampaikan ke anak-anak bahwa dalam dakwah itu jangan asal kopas kemudian upload gitu. Sebenarnya usahakan anak memulai dari berpikirnya sendiri. Jadi kalau boleh saya usulkan mungkin akan lebih menarik lagi ketika pemantiknya tadi atau menggunakan media yang lain, misalnya menampilkan sosial media dengan atau kasus-kasus sosial media yang
yang sedang hits pada saat ini. Nah itu kan akan membuat anak lebih. Jadi ya walaupun di akhir jenengan sudah memberikan kasus yang kontekstual ya, jadi anak-anak diminta untuk mengatasi sebuah kasus, kemudian mengaitkan dengan undang-undang DE yang ada, sehingga sudah menggunakan itu akan lebih seru lagi ketika itu ditampilkan kasus yang ada dalam kita melalui proyektor atau media itu hasil observasi saya. Mungkin nanti ujian yang lebih merasa bahwa kurang aktifnya anak-anak dalam belajar yang dengan sudah sadar sendiri, dan kemudian dengan sudah punya rencana pengembangannya, yaitu melalui belajar lebih dalam lagi terkait dengan konsep diferensiasi lagi. Mungkin setelah belajar saya izin masuk kembali kuliah. Paling tidak kalau ini diferensiasi produk, bisa ada diferensiasi kontennya lah misalnya, atau mungkin diferensiasi prosesnya lah anak-anak di sesuai dengan. Jadi dengan rencana pengembangannya adalah tadi belajar lebih dalam lagi terkait dengan diferensiasi di PMM. Mulai ini depan sudah dimulai, dan nanti kalau di sini saya tak melihat lagi biar ada kesinambungannya. Kemudian kira-kira yang menjadi penanggung jawab atau sebagai controllingnya ketika jenengan sudah belajar atau sudah melakukan rencana pengembangan diri ini, jenengan rencananya akan melibatkan siapa ini? Oh, aku sudah belajar ini. Pembelajaranku dari kemarin dengan sekarang sudah beda apa belum ya? Kira-kira ada dan sejawat jadi dengan akan melakukan sejawat untuk controlling, artinya yang mengontrol bahwa oh ini sudah ada perbaikan jarak transmisi, sudah ada perbaikan psikologi, sudah ada nah, kira-kira untuk mengoptimalkan rencana pengembangan diri jenengan, bantuan apa yang jenengan butuhkan? Mungkin dari rekan sejawat atau dari pihak sekolah mungkin. Kira-kira butuh bantuan dari rekan sejawat atau teman atau sekolah? Saya kira untuk perbaikan diri saya seperti pribadi saya butuh Pak. Saya butuh masukan diri saya dalam proses pembelajaran. Kira-kira mana sih yang perlu saya perbaiki dan masukan-masukan dari teman-teman itu yang kiranya saya belum pernah dapatkan. Paling kalau bisa ya teman sejawat, dan kalau bisa lebih tidak jadi ada dukungan untuk dalam pengembangan itu dari rekan sejawat dan support dari stakeholder sekolah, atau dalam hal ini mungkin bisa kepala sekolah ya, biar ada semangat untuk itu. Kemudian observasi kami sudah saya sampaikan, dan dari percakapan ini kira-kira yang dengan didapatkan setelah proses supervisi akademik ini apa? Yang saya dapatkan setelah satu ilmu baru adanya di sini ternyata kita mengajar itu mungkin di mata kita sudah bagus, sudah ideal, tapi ternyata ketika kita disupervisi oleh rekan sejawat atau bahkan oleh sekolah, ternyata masih ada celah yang ternyata kita masih kurang perbaikan. Jadi perbaikan itu kemudian ada rencana tidak? Dan mungkin kalau kita mengajar sendiri, juga ketika disupervisi ada sedikit rasa ruginya, terus jadi ruginya. Jadi ya. Oke, terima kasih kemudian mungkin dari sisi kebijakan untuk ini dengan punya tadi yang dengan sampaikan, ternyata masih ada beberapa yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran yang sudah kita lakukan. Memang kita harus punya growth mindset, jadi harus terus belajar bahwa ada beberapa yang perlu kita perbaiki dalam pembelajaran. Terima kasih Budian sudah diizinkan untuk melakukan supervisi dengan Budian. Semoga nanti ke depan Budian
juga bisa memperbaiki dan rencana pengembangan yang jenengan rencanakan juga bisa terlaksana dengan baik. Seandainya memang butuh bantuan dari rekan sejawat, silakan. Saya juga bersedia diajak berkolaborasi untuk perbaikan, artinya saling menilai. Kadang saya juga belum tentu cara mengajar saya salah benar. Mungkin perlu ada masukan karena dengan berkolaborasi akan menjadi baik. Itu saja. Kemudian terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.